Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya hari ini dalam program Tuhan Menyapa. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Pagi ini kita mau sama-sama belajar dari seorang Yusuf. Apa sih yang terjadi dengan Yusuf? Pada saat itu, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya dan akhirnya dia dijual menjadi seorang budak. Dia bekerja di rumah Potifar. Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka dia dipercaya untuk berkuasa atas seisi rumahnya. Tetapi kita tahu karena ulah istri Potifar, akhirnya Yusuf end up-nya ada di penjara. Tapi akhirnya di penjara pun ia menjadi kesayangan kepala penjara dan dia dipercayakan dengan tahanan-tahanan yang ada di penjara. Singkat cerita, karena dia dapat mengartikan mimpi Firaun, akhirnya Firaun mempercayakan dia berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan akhirnya Yusuf bisa menyelamatkan Mesir dari 7 tahun masa kelaparan. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 katakan seperti ini. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dari kisah Yusuf kita bisa belajar setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, maupun dalam pelayanan kita. Seringkali kita lebih suka dengan hal-hal yang besar dan spektakuler. Kita suka dengan posisi-posisi yang penting, posisi-posisi yang tinggi. Tapi kita suka lupa kalau hal-hal yang besar itu terjadi dari hal-hal yang kecil dahulu. Ada seorang bisnismen yang sudah retired. Waktu retired dia sudah berumur 75 tahun. Dia punya kerinduan untuk memberikan makan untuk orang-orang yang sudah tua dan orang-orang yang homeless. Pada awalnya karena keterbatasan tenaga dan mungkin tantangan yang lainnya, dia baru bisa memberi makan 300 orang per minggu. Tetapi dia lakukan dengan setia dan akhirnya sampai saat ini dia bisa memberi makan 3.000 orang seminggu. Pagi ini yuk kita sama-sama belajar untuk setia dengan perkara-perkara, dengan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, supaya nanti kalau Tuhan percayakan kita dengan hal-hal yang lebih besar lagi, kita dapat mengelolanya dengan baik dan kita dapat bisa menjadi berkat buat orang lain. Selamat beraktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati.